Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Kita tentu sangat yakin sebagai seorang muslim, dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat yang mulia, kata-kata yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kalimat dan kata-kata syukur kepadanya. Dan kita juga sudah tahu dan sering mendengar dari para ustadz kita, dari para kiai, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Maka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhinggai dari makanan, minuman, kesehatan, kesempatan dan segala macam hal harusnya kita gunakan di atas ketaatan kepadanya dan kita syukuri. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan dengan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, judul kita insyaAllah amalan-amalan yang dikerjakan atau amalan dikerjakan sebelum Ramadan. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Baik, yang kedua yang bisa kita renungi dan bisa dapatkan bulan Ramadan, ini adalah bulan amalan terbaik, yaitu puasa. Ini namanya memang bulan Ramadan, bulan puasa. Ya. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada satupun ibadah yang bisa menyaingi pahala puasa. Ini pahala yang paling besar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 di'fin. Semua amal ibadah anak Adam itu akan diberikan kelipat gandahan pahala 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Tergantung tadi yang saya sampaikan di awal pembukaan ya. Tergantung keikhlasannya dia, tergantung bagaimana dia memarketingkan ibadahnya itu, tergantung bagaimana dia mengemasnya. Ini semua nanti akan membedakan. Ada yang dapat 10, ada dapat 20, ada dapat 30, ada yang sampai 700 kali lipat. Mungkin karena banyaknya orang yang dia ajak, bagaimana bagusnya kemasan dia terhadap ibadahnya, maka semua itu akan memberikan pahala besar. Semua ibadah bisa seperti itu, 10 sampai 700. Qala Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa sawma fa innahu li wa ana azzibihi. Kecuali puasa, dia milikku dan aku akan balas langsung. Kata ulama hadis berarti maknanya semua ibadah terkalahkan pahalanya dengan puasa. Dan dikatakan sebabnya yada'u syahwata wa ta'ama min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Ya, ini menyebabkan puasa menjadi amalan yang paling besar. Tidak ada lagi yang bisa menyamainya. Dan saya biasa kalau di kantor ini sering datang orang masuk Islam, Alhamdulillah. Mereka datang umumnya atau di masjid, kadang-kadang datang juga di ta'lim mau masuk Islam, syahadat. Itu setelah syahadat saya sampaikan tentang rukun Islam dan rukun iman. Salah satunya pada saat saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Karena ada orang, muslim pun begitu, apalagi orang non muslim yang baru masuk Islam. Mereka anggap puasa 1 bulan itu seperti tanda kutip penyiksaan. Ya, berat banget 1 bulan puasa. Padahal sebenarnya kalau kita renungi baik-baik, dari sisi kesehatannya, setelah 11 bulan kita menggunakan tubuh kita ini, ya, yang giginya mengunyah, ya, tenggorokannya menelan, ya, ususnya mengelola dan segala macam ini ya. Dan begitu luar biasanya perawatan yang dibutuhkan, maintenance dalam tubuh ini luar biasa karena masuk pedas, masuk panas, masuk dingin, masuk segala macam. Maka cara yang terbaik, sekarang penelitian medis di masa kita pun membuktikan itu adalah puasa. Itu yang paling baik. Justru makin sering puasa makin bagus. Sekarang terapi terakhir penelitian medis itu untuk menghilangkan tumor dan kanker itu puasa 72 atau 78 jam. Cuma minum air saja. Ternyata itu membuat si tumor itu tidak punya makanan masuk, maka bisa membuat dia redam. Itu coba dibaca penelitian terakhirnya ada itu. Jadi ternyata puasa itu luar biasa. Sebagian dokter-dokter barat non muslim mengatakan kalau mau cari komunitas manusia yang paling sehat itu adalah umat Islam. Mereka bilang begitu. Karena mereka punya program puasa seminggu 2 kali. Ada Senin Kamis. Ada setiap bulan ada Ayyamul Bid 3 bulan. Yaitu yang sunnah-sunnah ya. Dan setahun sekali puasa Ramadan. Dan itu. Makanya tidak ada orang meninggal karena puasa. Dan itu. Semuanya sehat-sehat saja. Bahkan kita kalau puasa itu subhanallah karena usus kita mulai lagi di terapi itu ya. Kayak kalau mobil itu baru diservis. Itu kalau mobil habis keluar dari bengkel di servis, gasnya cuma ditekan sedikit pelan, tetap sudah cepat lari di jalannya, mesinnya juga halus. Seperti itu sebenarnya tubuh kita kalau Ramadan itu.
Sampai Nabi SAW mengingatkan kita supaya jangan jadikan justru buka puasa dan sahur itu ajang balas dendam gitu ya. Karena ada orang begitu kalau mau buka puasa macam-macam disiap. Tapi tidak dimakan juga akhirnya mubazir. Atau sahur tak ketakutan dia nanti kelaparan akhirnya dia makan banyak. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa dan sahur dua-duanya adalah kurma. Saya lihat penelitian tentang kurma. Satu kurma, walaupun sebenarnya itu membahas masalah kurma ajwa ya. Ada satu dokter namanya Dokter Daim di Mesir, orang muslim. Dia suka mempertemukan antara ilmu medis, penelitian ilmiah yang ada walaupun dari negeri barat, dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di antaranya dia pernah bahas di channelnya, tapi sayang berbahasa Arab. Tentang apa hikmahnya, kenapa Nabi SAW suruh kita makan 7 butir kurma ajwa pagi hari. Dan Nabi mengatakan, siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Gitu kan? Kenapa 7 butir kurma bisa sampai luar biasa dahsyatnya, menyelamatkan semua jenis racun dan juga sihir. Waktu corona kemarin, saya buat satu kajian, itu judulnya Corona dan Solusinya. Di antaranya mengkonsumsi kurma. Ternyata penelitiannya, itu dari orang-orang non-muslim yang ada penelitian, mereka adakan penelitian buah-buahan pada saat tiba di kurma, mereka menemukan ternyata 1 butir kurma itu bisa memenuhi 7% dari nutrisi tersehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau makan 7 berarti sudah 49% kebutuhan hari itu sudah terpenuhi. Sisa kita isi 51%. Sedikit lagi makan sudah cukup gitu kan. Nah seperti itulah. Nabi SAW ingatkan supaya justru terapinya maksimal di Ramadan, sebaik-baik makanan sahur dan buka puasa muslim adalah kurma. Boleh makan tentunya, tapi jangan ya berlebihan. Justru ini kesempatan kita terapi diri kita dengan kesehatan-kesehatan tersebut. Nah itu sebenarnya tujuannya dari masalah puasa gitu ya. Terlebih lagi memang kalau itu dari sisi duniawianya, dari kesehatannya. Kalau dari sisi spiritualnya, dia tadi sudah kita sebutkan hadisnya, amal yang paling besar pahalanya. Kalau amal-amal lain bisa dilipat gandakan 700 kali lipat, puasa lebih besar daripada itu. Tergantung nanti bagaimana kita mengemas ibadah itu. Ingat ya, selalu mengemas ibadah tersebut, lakukan yang terbaik, maka pasti kita akan mendapatkan ekstra pahala. Makanya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, itu ibu sekalian, kalau mereka mau berkurban di Idul Adha, maka mereka mempersiapkan dombanya itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Kita kan biasa sehari 2 hari sebelumnya. Mereka 6 bulan, mereka sengaja gemukin domba itu, mereka rawat, supaya nanti pada saat disembelih maksimal. Sampai begitu mereka buat kemasannya gitu ya. Bagaimana supaya maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan puasa, bulan kesehatan, bulan maksimal pahalanya gitu ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua hajat-hajat dunia akhirat kita. Allah terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna. Semoga semua dosa kita juga dimaafkan dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan derajat kita dan Allah mudahkan kita, dipanjangkan umurnya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan Ramadan yang banyak ke depannya, maksimal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, Allah juga satukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.